Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen STIT Bandung, yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan STIT Bandung. Perkenalkan, nama saya Maman Suherman, salah satu mahasiswa STIT Bandung dengan nomor NIM 1230 1260 16 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, yang insya Allah akan memaparkan mempresentasikan yaitu salah satu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi salah satu program mata kuliah. Marilah kita mulai presentasi kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap mencurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan sampai kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam makalah ini alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul yaitu pengelolaan pendidikan. Ini makalah disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah serta untuk menambah pemahaman pembaca mengenai pentingnya pendidikan. Pada hakikatnya, pengelolaan pendidikan merupakan tahapan awal dan fundamental yang menentukan arah pelaksanaan pembelajaran. Proses belajar yaitu proses belajar mengajar. Pembuatan makalah ini berfokus pada diskusi mengenai tujuan, strategi, dan tantangan dalam merancang pengelolaan pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari segi isi, sistematika, maupun penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, pendengar untuk memperbaiki makalah ini di masa mendatang. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak dosen Ediat MPD serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga makalah ini dapat selesai dengan baik. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi para pendidik dan calon pendidik di masa depan. Untuk latar belakang, pendidikan merupakan upaya fundamental untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman. Namun, berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan seringkali terhambat oleh rendahnya kualitas pengelolaan yang tingkat satuan pendidikan. Pengelolaan yang lemah menyebabkan proses pendidikan kurang efektif, tidak efisien, dan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan yang profesional dan inovatif menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing tinggi di era persaingan global. Bab kedua adalah pembahasan 1. Makna dan tujuan pengelolaan pendidikan. Maka pengelolaan pendidikan itu sendiri adalah proses sistematis untuk mengatur, merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan sumber daya pendidikan, yaitu tenaga pendidikan, sarana prasarana, dan lain-lain, agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aktif, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Makna pengelolaan pendidikan itu sendiri adalah 1. Adalah proses struktur, 2. Pengelolaan sumber daya, 3. Mesin penggerak, 4. Ilmu dan seni.
Kesatu, proses struktur itu sendiri adalah mengelola pendidikan, rangkaian kegiatan yang terstruktur, mulai dari perencanaan, organisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Untuk pengolahan sumber daya itu sendiri adalah melibatkan pengaturan semua sumber daya ada, seperti tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dana, dan sarana prasarana agar digunakan secara optimal. Sedangkan poin ketiga, mesin penggerak, merupakan mesin penggerak yang memastikan semua komponen pendidikan bergerak secara serentak menuju satu arah tujuan. Yang keempat, poin ilmu dan seni adalah merupakan kombinasi ilmu, pengetahuan, dan seni untuk mengarahkan orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan telah ditetapkan. Di sini tujuan pengolahan pendidikan yaitu adalah satu, mencapai tujuan pendidikan. Kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keempat, mengembangkan sumber daya manusia. Kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Keenam, mendorong motivasi dan perbaikan berkelanjutan. Ketujuh, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. B. Konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengelola sumber daya, yaitu manusia, dana, sarana, dan lain-lain. Agar tujuan pendidikan mencapai secara efektif dan efisien, manajemen ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta meningkatkan kualitas pendidikan yang melalui proses yang sistematis. Fungsi dasar manajemen pendidikan. Kesatu, ada perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pelaksanaan atau pengarahan. Kelima adalah pengawasan atau evaluasi. C. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen dapat dalam pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk mengelola kebutuhan institusi pendidikan secara efektif dan efisien agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Satu, perencanaan atau planning merupakan fungsi awal untuk menentukan tujuan, visi, misi, dan strategi sekolah. Ini juga termasuk menyusun anggaran dan merencanakan kegiatan belajar. Pengorganisasian yaitu melibatkan penataan struktur organisasi, pembagian tugas, serta pengalokasian sumber daya termasuk SDM, dana, dan fasilitas secara efektif dan efisien. Pelaksanaan melibatkan kegiatan pengarahan, yaitu mengarahkan, memotivasi, dan membimbing staf, pengajar, dan tenaga pendidik agar bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah pengawasan, meliputi pemantauan, evaluasi, dan mengendalikan kinerja untuk memastikan tujuan tercapai dan mengidentifikasi penyimpangan, langkah koreksi, atau solusi dapat diambil berdasarkan hasil evaluasi ini. D. Fungsi manajemen sekolah. Fungsi manajemen sekolah dalam pengelolaan pendidikan adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses ini memastikan bahwa sumber daya sekolah dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, dan motivasi siswa. Di sini ada fungsi-fungsi utama: perencanaan, yang tadi kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, keempat pengawasan. Perencanaan itu sendiri yaitu menentukan visi misi dan strategi sekolah, menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan standar pendidikan, menetapkan alokasi sumber daya seperti anggaran dan fasilitas. Yang kedua, pengorganisasian. Satu, menyusun struktur organisasi sekolah dan pembagian tugas yang jelas. Kedua, mengelola staf, termasuk rekrutmen, penempatan, dan pengembangan profesional. Ketiga, memastikan semua sumber daya tersedia dan siap digunakan sesuai rencana.
Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah satu, memimpin dan mengarahkan staf untuk melaksanakan tugas. Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi. Ketiga, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang poin keempat, pengawasan. Salah satunya itu memantau kinerja dan mengevaluasi hasil dari semua fungsi sebelumnya. Kedua, mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, melakukan penyesuaian jika terdapat penyimpangan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. A. Konsep pengelolaan kelas. Konsep pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan dan mengendalikan iklim kelas yang kondusif, nyaman, efektif agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan tujuan tercapai. Sementara itu, pengelolaan pendidikan adalah proses pendayagunaan sumber daya sekolah, guru, siswa, fasilitas, yaitu secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian. Kedua konsep ini yaitu saling berkaitan, di mana pengelolaan kelas merupakan bagian dari pengelolaan pendidikan di tingkat satuan kelas. B. Masalah-masalah dan pemecahan masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas meliputi masalah individu seperti mencapai perhatian atau menyakiti orang lain, dan masalah kelompok seperti kurang kondusif atau semangat kerja rendah. Pemecahannya meliputi pendekatan, yaitu preventif atau mencegah, dan kuratif atau memperbaiki, seperti dengan memberikan, yaitu reinforcement positif, membangun iklim kelas yang positif, memodifikasi perilaku siswa hingga melibatkan konselor sekolah. Masalah pengelolaan kelas. 1. Poinnya mencari perhatian, yaitu siswa bersikap usil untuk lamban agar diperhatikan guru. Terus mencari kekuatan, siswa sering membantah, marah-marah atau melanggar aturan. Ketiga, balas dendam, siswa menyakiti orang lain, misalnya mengejek, memukul. Seterusnya, ketidakmampuan, siswa menolak mencoba melakukan apapun karena merasa akan gagal. Yang kedua, masalah kelompok. Masalah kelompok ini adalah 1. Kelas kurang kohesif, tersedia pepecahan karena perbedaan suku, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Selanjutnya, reaksi negatif terhadap anggota lain, yaitu contohnya anggota kelompok saling bereaksi negatif terhadap sesama anggota. Terus, pelanggaran norma, siswa tidak mengikuti peraturan kelas yang telah disepakati. Terus, penyimpangan dari kegiatan, siswa menolak atau hanya meniru kegiatan kelompok lain. Kurangnya semangat, siswa tidak mau bekerja atau agresif. Sulit menyesuaikan diri, kelas tidak bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau peraturan baru. Pemecahan masalah. Pendekatan yang ke-1 pendekatan preventif. Kedua, pendekatan kuratif. Ketiga, pendekatan lain yang dapat digunakan. C. Usaha pencegahan masalah pengelolaan kelas. Usaha pencegahan masalah kelas pengelolaan pendidikan meliputi tindakan proaktif seperti menyiapkan lingkungan kelas yang nyaman dan aman, membuat aturan kelas yang jelas, dan merancang pembelajaran yang menarik, bervariasi. Terus, guru juga perlu membangun hubungan positif dengan siswa, memahami karakteristik siswa, serta mengembangkan iklim sosial yang kondusif di kelas. 1. Ciptakan lingkungan fisik yang optimal. Kedua, tetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas. Ketiga, rancang pembelajaran yang menarik. Keempat, bangun hubungan yang positif dan suportif. Kelima, yaitu kembangkan iklim sosial yang positif. Ciptakan lingkungan fisik yang optimal. 1. Tata ruang kelas yang memudahkan interaksi dan pemantauan. Kedua, pastikan kondisi fisik kelas nyaman dan aman untuk semua siswa.
Yang kedua, tetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas. Buat aturan kelas yang tegas dan terperinci di awal tahun ajaran. Pastikan siswa memahami dan menyepakati aturan tersebut. Untuk rancangan pembelajaran yang menarik, gunakan metode belajar yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Berikan materi yang menantang untuk menjaga antusiasme belajar siswa. Libatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, bangun hubungan yang positif dan suportif. Tunjukkan sikap hangat dan antusias saat mengajar. Berikan apresiasi kepada siswa yang berperilaku baik. Berikan dukungan emosional motivasi. Yang kelima yaitu kembangkan iklim sosial yang positif. Yaitu satu, dorong rasa kebersamaan, saling menghormati dan toleransi antara siswa. Kelola persaingan agar kita tidak bersifat negatif. Ciptakan masa aman dan percaya diri bagi setiap siswa. Selanjutnya adalah tindakan lain, tingkatkan kompetensi diri, identifikasi dan pahami siswa. A. Pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum adalah serangkaian kegiatan sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ini melibatkan seluruh sumber daya pendidikan seperti kepala sekolah, guru, dan siswa untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar dan sesuai harapan. Pengelolaan kurikulum juga membantu guru menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan mengembangkan potensi siswa. Tahapan pengelolaan kurikulum: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Revisi dan pengembangan. Pengertian pengelolaan kurikulum. Untuk pengelolaan kurikulum ini adalah serangkaian proses sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di sisi lain adalah proses pendayagunaan seluruh sumber daya sekolah seperti guru, tenaga pendidikan, dan siswa melalui fungsi perencanaan, pengelolaan, penggerakan, dan pengendalian agar tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan kurikulum, definisi, tujuan, proses. Untuk definisi adalah proses terpadu untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum guna mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan secara menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan semua kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan membantu siswa mengembangkan potensi mereka, baik secara fisik maupun psikis. Proses adalah meliputi penyusunan rencana, penerapan dalam proses belajar mengajar, penilaian terhadap efektivitasnya, dan revisi berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. A. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik dalam pengelolaan pendidikan adalah proses penerimaan dan seleksi calon siswa baru untuk masuk ke suatu lembaga pendidikan. Proses ini meliputi perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil, dan daftar ulang untuk memastikan lembaga mendapatkan peserta didik berkualitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tahapan rekrutmen peserta didik: 1. Perencanaan dan pembentukan panitia. 2. Pengumuman pendaftaran. 3. Pendaftaran. 4. Seleksi. 5. Pengumuman hasil. 6. Daftar ulang. 7. Pemenuhan kuota. Strategi rekrutmen yang efektif. Strategi rekrutmen yang efektif: 1. Promosi dan pemasaran. Misalnya membuat brosur menarik yang mencantumkan profil sekolah dan program unggulan serta menggunakan media sosial untuk promosi. 2. Kegiatan sosialisasi, yaitu mengadakan acara seperti lomba, bakti sosial, atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat sekitar sekolah untuk meningkatkan citra positif sekolah. Yang 3. Kerjasama dengan komite sekolah, yaitu melibatkan komite sekolah dalam memberikan saran dan dukungan untuk mengatasi permasalahan siswa itu sendiri. Pentingnya rekrutmen peserta didik yang berkualitas, yaitu meningkatkan mutu pendidikan, menunjang pemberlanjutan lembaga, mencapai tujuan pendidikan nasional. D. Pentingnya pengelolaan tenaga pendidikan.
Pengelolaan pendidikan sangat sering untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara efisien dan efektif. Secara mencapai tujuan pendidikan secara optimal, pengelolaan yang baik memastikan sumber daya manusia, material, metode dimanfaatkan secara optimal, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu berkontribusi bagi masyarakat, dan menciptakan sistem pendidikan yang terarah, terukur, dan merata. Nah, di sini untuk kesimpulan, pengelolaan pendidikan adalah proses terencana yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua sumber daya manusia, dana, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kesimpulannya, pengelolaan pendidikan yang optimal sangat penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas lulusan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta memastikan sistem pendidikan yang berkualitas, berkesinambungan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pendengar, penonton, dan seluruh rekan khususnya mahasiswa STIT Bandung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.